لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Prof. Komarudin Hidayat maupun untuk Buya, ini betul-betul seperti yang saya ungkapkan tadi malam, betul-betul menjadi rangsangan penuh renungan, di mana Buya sering mengatakan saya tidak memberi ilmu dan saya akan berhasil ketika para santri atau para sahabat menjadi berpikir keras. Nah, untuk berpikir keras ini itu tadi aja saya sampaikan doa seperti tadi malam. Ya Allah, tambahkan kebingungan saya agar saya makin mencintai Buya dan Profesor Komarudin. Pertama yang disampaikan oleh Prof. Komarudin tadi bahwa di dalam sodrun ada kolbun, di dalam kolbun ada fuad, di dalam kolbun ada lub, di dalam lub ada sir, dan di sir ada aku. Kurang lebih gitu kalau ada penangkapan saya. Dan ternyata untuk bisa memahami ini, sekat-sekat ini dalam satu tataran yang sangat abstrak, kami agak susah mendeteksinya. Walaupun bisa dibedakan tadi seperti rumah, halaman, kamar, sama barangkali bicara lub atau sir itu sama dengan lemari atau laci yang ada di kamar itu. Nah, pertanyaan kepada Prof, untuk kami yang awam ini, pada tingkatan mana, di level mana kita bicara sodrun, pada level mana bicara kolbun, level mana bicara fuad, bicara lub, dan sir. Ketika melihat norma-norma yang ada dalam peradaban kita, ya kadang-kadang kita susah mendeteksi. Ini sebetulnya bagian dari perjalanan menuju tahapan-tahapan itu, karena kita semua, mohon maaf, kalau saya terjebak istilah Buya tadi itu, kita sudah terjebak, sudah merasa soleh ketika sudah kita menjalankan syariat. Padahal pencapaian dan pemahaman itu kan bukan sekedar untuk dipahami, tapi untuk didedikasikan pada kehidupan ini kan sebetulnya. Kalau pada muaranya istilah Buya adalah bahwa tujuannya semua para nabi itu pada supremasi hukum dan pada keadilan sosial. Apakah kalau sudah tercapai supremasi hukum dan keadilan sosial baru itu bisa akan udah sampai pada sirnya yang paling hakikat, serta tarekat dengan syariat dengan hakikat? Kalau saya mulai memisahkan mungkin antara kulit, daging, isi, dan rasa, barangkali gitu Bu ya, kalau saya tidak salah menafsirkan apa yang pernah bahas suratnya. Cuman kan kami yang awam ini gini, ketika orang sudah nyampe kepada satu yang bisa sampai hakikat, pada sudah menghormati yang punya aturan, seringkali mungkin bagi kami itu sama seperti kami anak SD yang ditanya, kakakmu sekolah di mana? Kakak saya nggak pernah sekolah. Kok kamu mengatakan nggak pernah sekolah? Karena kakaknya itu kebetulan sudah mahasiswa. Karena kakak saya tidak pernah pakai baju berseragam warna putih, bajunya putih, celananya warna merah ati, yang biasa dikenakan oleh seragam SD. Jadi ketika kakaknya berangkat sekolah, berangkat kuliah tidak menggunakan baju seragam itu, dibilang kakak saya nggak pernah sekolah. Nah, ini kadang-kadang kan kita sangat-sangat membingungkan bagi kami pada pemula-pemula itu untuk membaca. Sebetulnya yang harus duluan dipahami itu penghormatan kepada yang punya aturan. Apa mentaati dulu aturan itu merupakan suatu wasilah atau jembatan untuk bisa memahami pada aturan. Karena kadang-kadang dengan mengatasnamakan sudah menghormati pada yang aturan, tidak jarang kita temuin
orang-orang yang sudah lagi tidak menjalankan syariat itu dengan alasan bahwa oh syariat itu untuk orang awam. Nah ini mohon penjelasan lebih lanjut dari Buya maupun dari Prof. Komarudin. Terima kasih, mohon maaf untuk pertama sementara itu dulu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Didi atas pertanyaannya. Monggo Buya atau Profesor Komarudin. Profesor dulu. Pak dulu, Profesor Komarudin. Monggo. Terima kasih. Sungguhnya yang bertanya bisa jawab sendiri itu Pak Didi itu. Ya kita berbagi aja ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa Baitullah itu masabah ya. Masabah itu tempat untuk pulang pergi. Ada lagi ungkapan al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun. Ada hadis yang mengatakan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya zat yang bolak-balikkan hati, bantulah, sayangilah, rahmatilah aku agar hatiku ini tetap dalam orbit yang istiqomah gitu. Hadis-hadis itu mengisyaratkan bahwa memang dinamis sekali. Kata qalbun sendiri itu kan sudah menunjukkan bagaimana bolak-baliknya. Dengan demikian jadi ada kalanya kita ini mungkin sibuk pada tataran intelektualitas dan ego kita. Saya kadang-kadang kalau melihat orang berdebat itu, ini sungguhnya yang diperdebatkan itu referensinya dan egonya, atau dia itu berbagi kasih sayang, pengalaman manisnya iman itu. Yang saya tangkap kadang-kadang bukan berbagi manisnya iman yang melimpahkan kasih sayang, tapi kemudian adu dalil untuk saling menunjukkan bahwa aku lebih pintar. Dalam dunia akademis itu sah-sah saja. Tapi ketika kita bicara tentang bagaimana manisnya iman untuk berbagi, hemat saya mestinya kita harus masuk lagi, bukan pada satu passing over perdebatan kognitif, tapi kita masuk tidak hanya pada solder. Sebagian besar kita mungkin berada solder ya. Solder itu ya masih pinggiran wilayah pertempuran. Temboknya dipagari, digembok, masih seperti itu. Sebab kalau tidak nanti banyak itu maling-maling masuk. Nah sebaiknya memang kita agak masuk lagi ke dalam, ke rumah. Syukur-syukur kita bisa masuk ke dalam, ke kamar. Yang paling aman punya almari, dalam ada safety box-nya kan. Itu aman sekali kan. Asir itu nggak seperti safety box itu kan. Makanya kita dianjurkan sholat. Sholat di situ secara syariah ya fisiknya, tapi sholat itu kan artinya kan silah, ikatan. Wasolah itu sampai, ada kedekatan, ada ketersambungan dengan Tuhan. Jadi waladikrullahi akbar. Maka ketika kita kemudian sholat, buahnya itu hati kita tersambung terus pada Allah. Ketika tersambung terus pada Allah, semoga kemudian cahaya rahmat Allah kemudian menyinari, menyirami, sehingga kita merasa mendapatkan qalbun salim, itu qalbun salim, dapatkan mutmainnah, kita tenang gitu. Orang yang ketika di kamar dikunci kokoh, yakin sekali kita sudah bisa membuat tembok nggak akan masuk, kita kan tenang sekali kan. Kalau kita di kamar nggak tenang, ya berarti kita masih berurusan dengan pagar luar tadi. Hanya saja kan di passing over, toh kita itu memang ketika keluar rumah kita berjumpa dengan berbagai tantangan tadi. Makanya Quran mengatakan bahwa namanya Islam totalitas ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, itu kan itu sholat itu diharapkan supaya semua kegiatan itu dirangkai, diikat selalu dalam orbit ilahi. Nah orbit ilahi itu sholat yang semakin lebih dalam lagi, sungguhnya ketersambungan yang kemudian akan menimbulkan aliran ibarat elektrik itu, yaitu aliran cahaya kasih, damai, qalbun salim. Dan disitulah perjuangan kita. Sementara begitu yang bisa saya jawab
belum nggak ada suara, belum di-unmute ya. Ya. Ya, ini dari Amit. Monggo waktu dan tempatnya Buya Syakur Oh, iya. untuk ditanggapi. Oke. Saya ingin menjawab pertanyaan Pak Dik-Dik. Karena di sini ada beberapa terma ya. Ada kolbun, ada fuadun, ada lubbun, ada sirrun, ada domirun, ada syu'urun, ada ihsasun, dan banyak sekali. Kalau diterangkan mungkin waktunya keburu ya. Cuman saya berjanji kepada Pak Dik-Dik, insya Allah nanti ini murni kajian terminologi. Sebab artinya nanti yang membedakan adalah substansinya ya. Sebagai gambaran gini, ketika ada orang berkumpul banyak, itu tidak satu nama. Ini orang berkumpul, ya bahasanya kumpulan, ya udah kumpul betul. Tapi kan bisa dibedakan bahwa orang itu berkumpul. Oh, itu namanya briefing, ya. Oh, itu namanya temu bicara. Oh, itu temu kangen, itu halal bihalal, itu rapat, itu sidang, itu konferensi, itu seminar, itu simposium, semuanya kumpul. Dari mana kita membedakannya orang kumpul itu? Dari substansinya. Nah, makanya sehingga kapan kita katakan mana hati, mana fuad, mana lub, mana sir, domir, ini tentu sangat panjang sekali. Saya berjanji insya Allah mudah-mudahan saya punya waktu khusus untuk menjawab pertanyaan Pak Dik-Dik. Tetapi sekedar untuk jawaban sementara ini begini, ini semuanya bisa dideteksi kecuali satu, geraknya hati, geraknya fuad, domir, semua terdeteksi kecuali satu, sir. Illa sir la ya'lamuhu illallah, ya, bahwa sir itu adalah kalau kita katakan namanya palung hati yang paling dalam. Jadi apa yang terjadi, apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang ditimbang-timbang dalam sir, itu malaikat pun tidak bisa mengetahuinya, setan pun tidak bisa mengetahuinya, hanya Allah mengetahuinya dan kita sebagai pelakunya. Itu sir. Adapun fuad domir bisa dideteksi, kan dia punya gelombang juga. Artinya begini, Pak Afkar berpikir nggak? Ketika berpikir menggunakan bahasa nggak? Nah, menggunakan. Nah, karena menggunakan bahasa itu setiap huruf. Ini kita kajian linguistik aja deh. Ketika kita membaca diem, apa yang terjadi? Itu setiap huruf melompat lewat mata kita dengan mengeluarkan suara dengan hormat. D itu berbunyi, yang kita tangkap dengan mata langsung kita terima. D, E, N, G, A, N dengan hormat H. Itu namanya sautul batini, suara batin. Itu kajian-kajian linguistik, nyuruh linguistiknya seperti itu kita tangkap semuanya ini. Nah, makanya ketika orang sudah dalam keadaan sedih, dalam keadaan marah dan sebagainya yang dia rasakan, dan dia bergumam, mencaci maki orang, berpikir, bercanda dan sebagainya, itu bisa kita tangkap kecuali sir. Saya ingin mengatakan gini, setelah 40 hari saya di hutan berkholwat, mata saya tidak melihat sesuatu yang terlarang, telinga saya tidak pernah mendengar sesuatu terlarang, mulut saya tidak pernah mencaci maki orang. Artinya dalam keadaan hati saya sedang damai. 40 hari itu transparan dan transandental. Ketika saya duduk di rumah saya di Tulungagung di sana menghadap sungai, di atas tanggul itu ada orang perempuan lewat. Dia lewat. Saya mendengarkan keluhan di dalam hatinya itu. Kurang ajar kamu ini, sedang mencaci maki suaminya. Waktu miskin kamu dengan saya, setelah kaya kamu cari perawan lagi. Begitu ngomong kira-kira gitu. Saya ketahui sendiri, kok begitu ya, gitu. Itu semacam itu.
ini adalah pengalaman spiritual. Tetapi setelah 2-3 hari kemudian saya lama di masyarakat, banyak ketemu orang, kadang-kadang ada marahnya juga, kadang-kadang menceritakan kejelekan orang lain, tutup hitam lagi tuh. Sudah tidak bisa. Artinya ketika keluar di hutan, saya bertapa di hutan, saya merasakan satu kejernihan, kebeningan, ada lightning di situ dalam diri saya itu, transparan dan transandental. Tetapi pertimbangan saya enak di sana di hutan sendirian, merasa nyaman, bahagia. Tetapi apa artinya saya hidup di dunia kalau saya tidak memberikan manfaat kepada sesama? Tetapi kalau saya pulang ke kampung lagi, saya juga melakukan dosa-dosa juga. Jujur aja melihat wajah-wajah cantik tertarik juga saya kok. Ya kan? Ya, kadang-kadang juga mulut kita lupa mengomentari orang berbuat salah gitu kan. Jadi di masyarakat kita bisa memberi manfaat, tetapi juga saya tidak lepas akan selalu banyak melakukan dosa-dosa. Di hutan saya mungkin tidak melakukan dosa dan saya bahagia, damai dan sebagainya, tetapi saya memilih alternatif yang kedua. Sekalipun dengan dosa-dosa, saya siap menghadap masyarakat untuk memberi manfaat kepada mereka. Terima kasih.